baru-baru ini, tepatnya tanggal 27 Februari 2021, Nurdin Abdullah, yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Selatan terjerat kasus korupsi. Penetapan Nurdin Abdullah sebagai tersangka terkait dengan dilakukannya operasi tangkap tangan terhadap Sekretaris Dinas PUPR Sulawesi Selatan bernama Edi Rahmat, dan seorang pengusaha bernama Agung Sucipto. Edi dan Agung terjaring operasi tangkap tangan bersama 3 orang lainnya. Sedangkan Nurdin Abdullah dijemput KPK di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada 27 Februari 2021 sekitar pukul 3 dini hari. Siapa sebenarnya Nurdin Abdullah? Adakah konspirasi, rekayasa atau skenario di balik penangkapannya? Simak beberapa fakta-fakta berikut ini. 1. Nurdin Abdullah merupakan calon kuat untuk kembali menduduki posisi Gubernur Sulawesi Selatan untuk periode kedua. Karena itu, sangat besar kemungkinan berbagai upaya dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang akan maju pada pemilihan gubernur mendatang. Karena itu, sejak ditangkapnya Nurdin Abdullah mulai bermunculan rumor tentang adanya rekayasa, dan siapa-siapa orang yang ikut terlibat dalam rekayasa ini. 2. Terjadinya kisruh di awal kepemimpinan Nurdin Abdullah dapat menjadi pemicu makin banyaknya orang-orang yang anti terhadap Nurdin Abdullah. Termasuk saat beredar isu adanya indikasi terjadinya dualisme kepemimpinan antara gubernur dan wakil gubernur atau adanya hak angket yang diajukan DPRD Sulawesi Selatan. 3. Secara internal Nurdin Abdullah juga membuat blunder dan memicu kekisruhan dengan memecat Jumras sebagai Kepala Biro Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan menghentikan Prof. Yusran sebagai pelaksana tugas Wali Kota Makassar yang hanya dijabat kurang lebih 1 bulan. 4. Kemungkinan retaknya hubungan antar Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman menjelang pemilihan kepala daerah membuat Nurdin Abdullah harus berupaya mengisi pundi-pundi untuk menghadapi pilkada ke depan. Apalagi isu yang muncul, beberapa orang-orang besar yang juga didukung oleh dana yang besar akan menjadi saingan Nurdin Abdullah pada pilkada ke depan. 5. Jika menyimak beberapa pemberitaan bahwa Edi adalah orang dekat Nurdin Abdullah dan Agung Sucipto adalah kontraktor yang sudah lama bekerja sama dengan Nurdin Abdullah, maka sangat mustahil Nurdin Abdullah mengambil uang duluan sebelum pekerjaan selesai dikerjakan. Apalagi jika Nurdin Abdullah harus melakukan deal melalui telepon, seperti yang ramai disebutkan jika KPK telah lama menyadap Nurdin Abdullah. Sebagai mantan bupati 10 tahun, dan telah berpengalaman berhubungan dengan berbagai macam jenis kontraktor, jikapun Nurdin ingin mendapatkan keuntungan dari proyek yang dikerjakan kontraktor, maka sangat naif jika Nurdin Abdullah begitu ceroboh melakukan deal melalui telepon. Terlebih pilkada masih beberapa tahun lagi, tentunya Nurdin Abdullah tidak begitu membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk saat ini. 6. Jika benar Edi Rahmat merupakan orang dekat Nurdin, pastinya dia tahu risiko melakukan tindakan seperti itu. Maka tidak mungkin dengan mudahnya ia menyebut nama Nurdin Abdullah sebagai orang yang menyuruhnya mengambil uang. 7. Jika Agung Sucipto juga merupakan kontraktor yang dekat dengan Nurdin Abdullah, maka jikapun ia harus memberikan uang kepada Nurdin, tentu mereka sudah punya pola sendiri yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan pastinya tidak akan melibatkan orang lain atau orang baru. Lantas mungkinkah kedua orang ini memiliki bos besar yang memerintahkan mereka untuk menjebak Nurdin Abdullah dengan menyeret-nyeret nama Nurdin Abdullah yang sedang tidur di rumahnya, dan kemudian dijemput KPK? Ataukah mungkin saja ada orang kuat yang memberikan informasi ke KPK untuk melakukan operasi terhadap Nurdin Abdullah untuk melancarkan rencananya merebut posisi Gubernur Sulawesi Selatan?
Ataukah memang apa yang dilakukan oleh KPK murni kelihayan mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia? Dan Nurdin Abdullah sedang kena apes? Silahkan renungkan dan ambil kesimpulan sendiri. Terima kasih.